Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Salam satu jiwa, satu rasa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sakira Rahmadani. Saya sendiri berasal dari Jambi dengan penempatan saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Saya tergabung di Angkatan 7 kelompok 3 pada pelatihan dasar CPNS di tahun 2025 ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rencana aksi kesiapsiagaan bela negara yang biasa kita sebut dengan RABN. Nah, rencana aksi kesiapsiagaan bela negara atau RABN ini bertujuan sebagai komitmen untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Melalui RABN, kita dapat mengembangkan kreativitas dan kepemimpinan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan membumikan nilai-nilai bela negara. Maka dari itu yang bisa kita lakukan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi ialah seperti menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, meningkatkan pemahaman terhadap ancaman dan bentuk bela negara, mempersiapkan fisik dan mental dalam menghadapi keadaan darurat, serta terakhir membangun ketangguhan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. Rencana kesiapsiagaan bela negara yang sudah disebutkan tadi dapat dianalisis dengan teknik SWOT, yakni dalam kekuatan seperti SDM yang terlatih, disiplin, dan siap siaga. Dalam struktur organisasi pun dan peralatan penanggulangan bencana bisa lengkap, dan yang terakhir jaringan luas dengan potensi SAR nasional. Namun, dalam kelemahan pun belum semua personel memahami bela negara dalam konteks non-militer, serta terbatasnya waktu pelatihan untuk pembinaan ideologi. Dan yang terakhir, kurangnya modul bela negara dalam pelatihan SAR. Dalam peluang pun, dukungan pemerintah terhadap program bela negara ASN, adanya sinergi dengan TNI Polri dan BPBD, dan terakhir masyarakat semakin sadar pentingnya kesiapsiagaan. Dalam tantangan, ancaman disinformasi dan intoleransi di masyarakat, kurangnya literasi bela negara di masyarakat, dan ancaman bencana yang semakin kompleks seperti multi-hazard. Nah, contoh-contoh kegiatan yang bisa saya jelaskan seperti yang pertama, kita selalu memberikan pelatihan SAR nasional dan wawasan kebangsaan dengan bertujuan memadukan latihan teknis SAR dengan pembinaan mental ideologi. Nah, lalu kita membuat simulasi tentang penanggulangan bencana massal seperti tsunami, gempa, atau banjir, karena bisa bertujuan sebagai meningkatkan kesiapsiagaan kita sebagai personel dan masyarakat. Dan selanjutnya adalah pelatihan bela negara untuk relawan potensi SAR yang bertujuan sebagai pembinaan karakter dan disiplin relawan. Dan yang terakhir adalah penyuluhan ke sekolah dan ke komunitas yang bertujuan sebagai edukasi kebencanaan dan nilai kebangsaan. Nah, selanjutnya kita analisis dengan teknik SWOT, yakni Strength, Weakness, Opportunity, and Threats yang dikembangkan dari rekomendasi strategis tadi dalam rencana aksi kesiapsiagaan bela negara di instansi Basarnas. Dalam aspek strength atau kekuatan, personel Basarnas sudah memiliki disiplin tinggi serta budaya kerja lapangan yang kuat, sehingga mudah diarahkan dalam konteks bela negara. Lalu, fasilitas dan sistem pelatihan SAR yang sudah mapan, sehingga tinggal diintegrasikan dengan materi bela negara. Yang terakhir, jaringan kerjasama dengan TNI, Polri, serta BPBD dan relawan sangat potensial untuk memperluas penyebaran nilai bela negara. Selanjutnya, dalam kelemahan atau weakness, yang seperti kurangnya tenaga pengajar atau pelatih khusus bela negara di lingkungan Basarnas, serta fokus pelatihan yang masih dominan pada teknik SAR, sehingga porsi pembinaan ideologi sendiri bisa minim. Dan yang terakhir, modul bela negara yang masih belum tersedia dalam bentuk resmi dan praktis untuk operasional lapangan. Nah, selanjutnya peluang atau opportunities seperti dukungan penuh pemerintah dalam program bela negara ASN berdasarkan undang-undang dan kebijakan nasional dan bisa menjadi role model ASN bela negara di bidang kemanusiaan. Dan yang terakhir sebagai teknologi digital yang digunakan untuk menyebarkan konten edukasi bela negara yang efektif ke publik dan relawan. Terakhir, dalam threats atau tantangan, yang pasti minimnya minat sebagian kalangan ASN terhadap isu bela negara karena dianggap non-teknis. Lalu, ancaman ideologi radikal, hoaks, dan intoleransi yang bisa menyusup ke komunitas masyarakat SAR. Lalu, bencana yang semakin kompleks dan masif bisa menyita fokus pelatihan ke aspek teknis. Nah, dari teknik SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats, yang dapat saya analisis dari teknik ini bisa disimpulkan bahwa kekuatan dan peluang Basarnas sangat mendukung penguatan bela negara berbasis kemanusiaan. Tapi, kelemahan dan tantangan bisa diatasi dengan inovasi pelatihan, kolaborasi lintas sektor, dan yang terakhir, pendekatan digital. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman di sini dapat memahami dan mengerti tentang terkait rencana aksi kesiapsiagaan bela negara atau RABN di lingkungan kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Semoga rekan-rekan yang melihat video ini diberikan kesehatan selalu dan dipermudah segala urusannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, we are family of Vietnam Jagat Samagram, profesional, modern, teruji.